Saya Sterliso SE, Direktur Utama PD Pasar Kota Manado, menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Rabu 6 Mei 2020 Kejari melaksanakan acara dan mengundang satker yang terkait dengan masalah penganggaran terkait pandemi COVID-19 di Kota Manado. Dan Kejari Manado mengundang bagian keuangan yaitu Kaban Keuangan Kota Manado, Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Manado. Mariono menjelaskan mengundang mereka dengan tugas kami supaya mengawal dana refocusing terkait dengan pandemi 19 di Kota Manado. Dana yang ada dikhawatirkan tidak sampai atau tidak sebut digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dengan peruntukannya karena dana itu sangat banyak kemudian sangat riskan karena semuanya serba terburu-buru, dan tidak melulu oleh karena itu ada dicari dana yang hampir bersamaan sumbernya berbeda. Mariono khawatirkan jangan sampai tumpang tindih penggunaan anggaran dikarenakan nantinya ada satu dana dari pusat APBN, jangan sampai nantinya APBN-nya jadi tumpang tindih dengan dana APBD provinsi dan jangan sampai lagi dari tumpang tindih dengan APBD kota atau kabupaten, jangan lagi nanti tumpang tindih dengan dana RT atau dana desa atau kelurahan. Jadi dia ada 4 jangan sampai satu kegiatan pertanggung jawabnya 4 ini tugas kami mengawal. Karena kami juga belum baca secara pasti, intinya ya, penggunaan dana terkait dengan pandemi COVID-19 sedapat mungkin, seefisien mungkin. Jangan sampai ada anggaran yang dianggarkan tapi tidak nyampe, atau nyampe tapi tidak sebagaimana mestinya. Kadang-kadang kita lupa, ya, yang lebih penting lagi lupa, karena saking sibuknya sudah selesai tapi lupa membuat laporan. Nanti kadang-kadang nanti laporannya mendadak, rapelan, jadi apa masalah karena lupa. Nah, saya berharap melalui para pimpinan satker yang ada di sini, setelah kegiatan hendaknya didukung dengan bukti pelaporan, ya, tertulis ya Pak. Kemudian terkait dengan penggunaan anggaran, umpamanya kalau dia ada untuk kegiatan semacam honor lah katakan itu, karena mungkin di bawah itu ada yang capek, seperti yang saya lihat di sini yang paling capek itu paling bawah mungkin tingkat pala ya. Kajari berharap tidak ada kejadian seperti di tempat lain, yang muncul di sosial media ada pemotongan BLT terus, ada pemotongan yang lain-lain. Mariono berharap di Kota Manado ini tidak terjadi hal demikian. Berikut wawancaranya. Pada hari ini kami ada acara, kami mengundang satker yang terkait dengan masalah penganggaran terkait pandemi COVID-19 di Kota Manado. Kami mengundang bagian keuangan yaitu Kaban Keuangan, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, dan juga Kepala Dinas Sosial. Kami mengundang mereka terkait dengan tugas kami, ya, sesuai dengan petunjuk kami harus mengawal dana refocusing terkait dengan pandemi COVID-19 khususnya di kami Kota Manado. Jangan sampai ya dana-dana yang ada itu nanti tidak sampai atau tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, karena dana itu relatif ya, sangat banyak, kemudian sangat riskan karena semuanya serba terburu-buru dan tidak melulu dana itu ada dari satu sumber ya. Ini ada dana yang hampir bersamaan sumbernya beda. Jangan sampai tumpang tindih penggunaan anggaran, karena ini nanti ada satu dana dari pusat APBN ya. Jangan sampai nanti APBN tumpang tindih dengan dana APBD provinsi. Jangan sampai lagi nanti tumpang tindih dengan APBD kota atau kabupaten. Jangan lagi nanti tumpang tindih dengan dana ADD, dana desa atau kelurahan. Jadi ada 4.
Jangan sampai satu kegiatan pertanggungjawabannya 4. Ini tugas kami mengawal. Ya. Kami tidak berharap ada kejadian seperti di tempat lain, ya, muncul di sosmed, ada pemotongan BLT, terus ada pemotongan yang lain-lain. Ya. Kita tidak berharap di kota Manado tercinta ini terjadi hal demikian. Oleh karena itu kami, Kejaksaan Negeri Manado, berkepentingan mengawal supaya dana itu tepat sasarannya, ya, tepat penggunaannya, dan sesuai pertanggungjawaban sebagaimana mestinya. Kami inginkan semuanya hal seperti itu sehingga masyarakat yang sudah menderita, ya, bertambah resah karena tidak kunjung datang bantuan, sementara kemungkinan ada yang satu orang bisa menerima 4 bagian. Nah, kita tidak tahu. Jadi kita akan memastikan bahwa anggaran itu tepat sasaran ke masing-masing orang yang berhak. Nah, hari ini kami mengundang itu supaya kami tahu berapa jumlah dana yang disiapkan oleh pemerintah Manado, kemudian sasarannya kemana aja, bentuknya apa aja. Itu yang kami perlukan pada hari ini. Dan kemudian di terakhir kami juga harus evaluasi apakah dana-dana ini penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, yaitu tepat kepada sasaran yang dituju. Terkait dengan penyalahgunaan, ya, sudah digariskan oleh pimpinan kami, ya, baik pimpinan kami di Kejaksaan Agung maupun petunjuk dari Presiden, ya, penyalahgunaan dana terkait pandemi 19 akan dihukum maksimal, ya. Bukan hanya penggunaan uang yang terkait dengan pandemi ini, juga terkait tindak pidana yang terjadi pada waktu pandemi COVID-19, ya, melakukan pencurian dalam keadaan sedang krisis ini, perampokan, ya, segala macam, itu kami dapat instruksi untuk dapat menghukum secara maksimal. Jadi bukan hanya tindak pidana khusus tipikor, tindak pidana umum lainnya pun kalau dilakukan terkait dengan pandemi COVID-19, kami dapat perintah untuk diancam dengan hukuman yang seberat-beratnya. ZeroTV.com Silvanya Rantung melaporkan dari Manado.